everyone, perkenalkan saya Febri Karunisa Brusmiring dari PSPK 22B. Nah, di sini saya akan membawakan materi koloid. Tapi sebelum kita masuk ke materi koloid itu, di sini saya akan memperkenalkan tentang apa sih sebenarnya ilmu kimia itu. Nah, sebelum kita memasuki pengertian lebih dalam tentang ilmu kimia, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ilmu kimia dan perannya. Nah, ilmu kimia itu berasal dari bahasa Arab ya teman-teman, yang dimana katanya sendiri itu adalah alkimia yang artinya perubahan zat. Nah, ilmu kimia itu sendiri adalah perubahan yang mempelajari struktur dan sifat materi atau zat, perubahan materi atau zat, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari belajar kimia ini? Nah, manfaat belajar kimia ini akan memberikan kita pemahaman tentang berbagai hal yang ada di kehidupan sehari-hari, misalnya pada pestisida. Nah, pestisida itu jika tidak digunakan dengan baik akan merupakan suatu produk yang menimbulkan masalah. Deterjen juga, tetapi dengan adanya ilmu kimia kita dapat mengetahui apa sih sebenarnya manfaat deterjen tersebut. Dan juga manfaat belajar ilmu kimia ini, kita dapat mempelajari alam dan sekitarnya dan proses terjadinya, misalnya pada besi yang berkarat atau air yang mendidih. Adapun peran ilmu kimia itu sendiri mencakup beberapa bidang. Salah satunya adalah kedokteran. Nah, ilmu kimia ini pada bidang kedokteran akan mempelajari tentang bagaimana sih suatu zat itu dapat memperbaiki atau menyembuhkan organ yang ada di dalam tubuh. Pada bidang farmasi, ilmu kimia ini dapat berguna untuk menciptakan obat atau produk-produk tertentu yang dapat menyembuhkan manusia. Seperti contohnya pada kimia kita juga belajar tentang bagaimana membuat paracetamol atau aspirin. Nah, pada bidang pertanian, kimia ini juga berfungsi sebagai pencegah hama, salah satunya dengan menciptakan produk pestisida. Nah, pada bidang biologi kita juga dapat mempelajari struktur karbohidrat, protein, asam atau lemak. Nah, pada bidang seni sendiri kita tuh dapat mengetahui proses produksi pigmen dan pewarna serta analisis perawatan benda seni lainnya. Nah, pada bidang kriminologi sendiri, ilmu kimia ini berperan mencakup beberapa hal seperti visum. Nah, ilmu kimia digunakan pada proses visum, pemeriksaan urin untuk orang yang narkoba atau orang yang terlibat dalam kejahatan kimia otak. Nah, ilmu ini juga digunakan untuk mempelajari pelaku kejahatan untuk menemukan korelasi dengan alasan kenapa mereka melakukan kejahatan tersebut. Nah, kemudian kita akan masuk ke materi utamanya, yaitu sistem koloid. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam tentang materi koloid itu sendiri, sini saya akan menjelaskan tentang sistem dispersi yang ada pada koloid. Terbagi atas dua, yaitu medium pendispersi dan zat terdispersi. Nah, medium terdispersi itu sendiri adalah zat yang tersebar secara merata dalam zat lain, sedangkan medium pendispersi itu ialah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata pada partikel-partikel koloid. Nah, koloid berdasarkan ukuran partikelnya, sistem terdispersi ini terbagi menjadi tiga, yaitu ada larutan, koloid, dan suspensi. Nah, pengertian dari larutan itu sendiri ialah larutan merupakan campuran homogen dengan ukuran partikelnya yang kurang dari 2 nanometer. Larutan tampak jernih. Contoh dari larutan ini ialah larutan garam, gula, alkohol, cuka, spiritus, air laut, bensin, dan udara bersih. Nah, pengertian dari koloid itu merupakan campuran heterogen dengan ukuran partikelnya 2-500 nanometer. Nah, koloid itu tampak seperti homogen secara makroskopis, tetapi heterogen secara mikroskopis. Nah, contoh koloid itu sendiri ada tinta, cat darah, sabun, asap, jeli, susu, santan, awan, kabut, busa, dan krim. Lalu ada suspensi. Nah, suspensi itu sendiri merupakan campuran heterogen dengan ukuran partikel 500-1000 nanometer. Suspensi bersifat heterogen dan tidak kontinu. Contoh
Contoh suspensi itu seperti air keruh, air berpasir, kopi, air ditambah minyak. Nah, kemudian kita masuk ke bagian sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid itu terbagi atas 4, yaitu yang pertama ada efek Tyndall, gerak Brown, absorpsi, dan koagulasi. Nah, pada efek Tyndall sendiri itu adalah fenomena hamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid. Efek ini terjadi karena ukuran partikel koloid yang cukup besar, sehingga cahaya tidak dapat merambat lurus dan bertabrakan dengan partikel mikro. Tabrakan tersebutlah yang membuat cahaya terhambur ke segala arah. Kemudian ada gerak Brown. Nah, gerak Brown sendiri itu ialah gerak Brown itu sendiri adalah gerakan acak yang dilakukan oleh partikel-partikel cair atau gas secara terus-menerus. Nah, gerak ini terjadi karena tumbukan yang tidak seimbang antara partikel-partikel medium dispersi dengan partikel koloid. Lalu ada absorpsi. Nah, absorpsi itu sendiri ialah proses penggumpalan substansi terlarut atau soluble yang ada pada larutan oleh permukaan zat atau benda penyerap, di mana ini terjadi pada sistem koloid. Nah, absorpsi ini terjadi pada permukaan zat karena adanya gaya tarik-menarik antara atom atau molekul zat padat. Kemudian yang terakhir ada koagulasi. Koagulasi ini sendiri adalah proses yang melibatkan penambahan bahan kimia atau elektrolit di dalam air atau limbah untuk menstabilkan partikel-partikel yang susah mengendap. Tujuannya itu agar partikel-partikel tersebut saling berikatan membentuk vlog yang lebih besar dan berat sehingga mudah diendapkan atau dihilangkan. Kemudian ada kestabilan koloid. Nah, yang pertama, untuk menstabilkan koloid kita harus menghilangkan muatan koloid. Adapun cara pertama yaitu dengan dialisis. Nah, dialisis itu sendiri adalah proses menghilangkan muatan koloid dengan cara memasukkan koloid ke dalam membran semi permeable. Nah, seperti pada gambar di bawah ini merupakan alat untuk mendialisis koloid. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian koloid terbagi atas dua fase, yaitu koloid liofil dan liofob. Nah, koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya suka menarik medium pendispersinya. Lalu ada koloid liofob. Nah, koloid dengan fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersi. Nah, jika medium pendispersi koloid tersebut adalah air, koloid tersebut disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Nah, contoh koloid hidrofil itu ada protein, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, dan gelatin. Sedangkan contoh koloid hidrofob itu ada susu, mayones, sol belerang, sol FeOH3, sol sulfida, dan sol logam. Nah, cara pembuatan koloid jika larutan dan koloid itu dengan cara kondensasi, sedangkan suspensi dengan cara dispersi. Adapun cara kondensasi berikut terdapat 3 reaksi yang bisa kita gunakan untuk mengikuti cara kondensasi. Yang pertama itu reaksi hidrolisis dengan menggunakan FeCl3 ditambah 3H2O menjadi FeOH3 menjadi 3HCl. Yang kedua pada reaksi redoks di mana 2H2S ditambah SO2 menjadi 2H2O menjadi 3 ditambah 3S. Sedangkan pada pertukaran ion 3H2S ditambah AS2O3 menjadi AS2S3 ditambah 3H2O. Nah, adapun cara dispersi dari koloid itu sendiri, yang pertama ada mekanik. Nah, penggerusan partikel hingga tingkat kehalusan tertentu lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Nah, itu adalah pengertian dari mekanik. Contohnya pada pembuatan sol belerang. Yang kedua ada peptisasi atau pemecahan dapat menggunakan zat pemecah sehingga berukuran koloid. Contohnya seperti agar-agar dipeptisasi dengan air. Yang ketiga ada unsur Bredig atau loncatan listrik. Nah, unsur Bredig ini hanya untuk membuat sol logam. Prosesnya yang pertama pencelupan logam ke dalam medium pendispersi lalu dihubungkan ke elektroda dan dialiri
listrik. Kemudian uap logam yang dihasilkan akan terdispersi ke dalam medium pendispersi menjadi partikel koloid. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya tentang materi koloid ini. Sampai jumpa.